Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sunyi yang tak disebut dalam peta dan jejak yang tak tertulis dalam sejarah, bernaunglah kisah para penjaga rahasia ilahi, Rijal Al-Ghaib, yang kehadirannya disingkap bukan oleh mata, melainkan oleh hati yang bersih dari pamrih. Narasi ruhani yang akan Anda dengarkan ini merangkai perjalanan seorang salik bernama Zain Al-Abidin, yang diramu dari khazanah tasawuf klasik seperti Jami' Karamat Al-Auliya, Manba' Usul Al-Raikmah, dan karya-karya Agung Ibn Arabi, serta ditopang oleh hikmah dalam sanad tarekat Qadiriyah, Naqsyabandiyah, dan Syadziliyah. Kisah ini bukan fiksi, tapi perenungan yang menjelma menjadi cerita, dituturkan untuk menuntun mereka yang rindu pulang kepada Yang Maha Lembut. Dengan izin Allah, bagian pertama ini menjadi pintu pembuka perjalanan ruhani yang berlandaskan literatur dan hikmah klasik. Al-Kisah, di tengah uzlah panjang seorang salik bernama Zain Al-Abidin, di lembah Gunung Qaf bagian timur, ia merasakan getaran halus pada malam ke-7 dari 100 hari kholwatnya. Ia tak berbicara, hanya menjaga wudhunya, dan mengulang satu zikir, Ya Hayyu Ya Qayyum, La ilaha illa anta. Pada malam itu, udara menjadi lebih hangat dari biasanya, dan bau kasturi memenuhi celah-celah gua. Dalam keadaan antara sadar dan fana, telinganya mendengar bisikan tanpa suara, seolah ayat-ayat yang membelai kolbunya, bukan telinganya. Suara itu berkata, Wahai yang mencari, lepaskan nama dan bentuk. Kami tak dikenal kecuali oleh yang meninggalkan dirinya. Zain Al-Abidin pun menangis, bukan karena takut, tapi karena hatinya merasa dipanggil oleh sesuatu yang lebih dalam dari dunia. Dalam catatan para mursyid, malam itu diyakini sebagai pertemuan batin pertamanya dengan salah satu dari Rijal Al-Ghaib, yang dikenal di antara para wali sebagai Qutb Al-Auliya, sang poros rahasia yang menjaga keseimbangan dunia batin. Tidak ada cahaya yang terlihat, namun mata hatinya seperti melihat wajah yang tak bisa diingat bentuknya. Hanya rasa lapang, damai, dan tazim yang tinggal. Sejak malam itu, Zain Al-Abidin berubah. Ia tidak lagi berbicara tentang Tuhan, melainkan hidup dalam kehadirannya, dan segala yang mendatanginya diterima, bukan dengan rasa syukur, tapi dengan peniadaan diri. Maka dimulailah rihlah ini, sebuah perjalanan menyusuri jejak yang tak tampak, namun nyata dalam hikmah para kekasih tersembunyi. Dengan hati yang terbuka dan jiwa yang masih tenggelam dalam keheningan kholwat, Zain Al-Abidin melanjutkan malam-malamnya di lembah sunyi itu, tanpa bicara sepatah kata pun. Pada malam ke-15, hujan turun perlahan seperti zikir yang membasahi bumi, dan suara-suara dari langit terasa seperti gema doa-doa yang terangkat. Dalam keheningan itu, ia merasakan sesuatu menyentuh batinnya, bukan dengan tangan, tapi dengan makna. Tiba-tiba jiwanya seakan ditarik ke ruang tanpa arah, di mana waktu tak berdenyut, dan cahaya tak memiliki sumber. Di sana, ia melihat satu cahaya melayang dalam bentuk huruf-huruf, dan huruf pertama yang tampak adalah Waw, diikuti Lam, dan kemudian H, sebuah petunjuk ilahi terhadap ism Allah Al-A'dam. Cahaya itu berbicara dalam bisikan yang penuh kasih, kami tidak datang kepada yang mencari dunia, tapi bagi yang hancur karena cinta yang tak kelihatan. Zain Al-Abidin pun terjatuh dalam sujud panjang, bukan karena dipaksa, tetapi karena tidak mampu menahan beban kelembutan itu. Dalam tulisan-tulisan sufi klasik, fenomena ini disebut waridat, sebuah ilham langsung dari alam ghaib yang meneguhkan jalan seorang salik, tanpa mengangkat hijab sepenuhnya. Malam itu, ia tidak hanya menjadi pencari, tetapi menjadi tempat singgah bagi makna, menjadi bait bagi lagu-lagu rahasia dari langit, dan detak nafasnya pun berubah, bukan untuk bertahan hidup, melainkan untuk menghidupkan apa yang mati di dalam dirinya. Seorang mursyid yang membaca aura batin Zain Al-Abidin di kemudian hari berkata, dia telah disentuh oleh yang tersembunyi, maka dari itu matanya tak lagi melihat dunia sebagaimana adanya, tapi sebagaimana kehendaknya. Maka demikianlah bagian kedua dari rihlah ini, bukan hanya pertemuan, tetapi pelarutan bentuk dalam lautan cahaya yang tidak membakar. Pada malam ke-21, saat kabut tebal menyelimuti lembah, dan tak ada satupun bintang tampak di langit, Zain Al-Abidin duduk memeluk lututnya dalam gelap total. Ia tidak melihat apapun, tapi justru disitulah,
cahaya ruhani paling kuat menyapa. Dalam diamnya yang khusyuk, ia mulai mendengar bisikan nama-nama yang asing di telinganya, tapi terasa dekat di kalbunya, seperti Syamsu ad-Din, Nur al-Muntaqo, dan Sayyid al-Khafi. Nama-nama ini tak tercatat dalam silsilah biasa, tapi dikenal dalam kitab-kitab rahasia para wali sebagai sebagian dari Rijal al-Ghaib. Zain tidak berbicara, tidak pula bertanya, hanya mencatat dalam hatinya setiap gema nama itu, seperti anak kecil yang belajar bahasa ibunya langsung dari suasana, bukan dari bunyi. Malam itu, ia melihat dalam pandangan batinnya cahaya bergerak dalam pola tertentu, berputar membentuk segi 5, dengan tiap sudutnya menyala dalam warna berbeda, hijau, emas, biru safir, putih, dan ungu lembut. Ketika pola itu menyatu, terdengar satu kalimat dalam jiwanya, Inna awliya'i tahta rijali la yu'rafuna illa biizini. Sesungguhnya wali-waliku, berada di bawah jejak kaki manusia, dan tidak akan dikenal kecuali dengan izinku. Zain pun memahami, bahwa mengenal mereka bukan soal ilmu, tapi soal penyucian jiwa hingga pantas dititipi pengetahuan itu. Dari kejadian itu, catatan hidup Zain berubah menjadi kitab hidup. Ia mulai memahami makna di balik bentuk, dan nama-nama gaib itu menjadi cahaya penuntun dalam setiap sujud dan diamnya. Maka, bagian ketiga ini menandai awal pembuka terhadap satu rahasia besar, bahwa nama mereka adalah pintu, dan hatilah yang menjadi kuncinya. Pada malam ke-30, ketika suara alam nyaris tak terdengar dan angin pun seolah menyingkir dari jalan jiwa yang sunyi, Zain al-Abidin mengalami sebuah kondisi yang dalam ilmu tasawuf disebut fana an-nafs, lenyapnya ego pribadi dalam samudra kehadiran ilahi. Ia duduk menghadap ke arah barat, karena dalam petunjuk batinnya, cahaya dari para gaib sedang berpindah dari matahari ke bayang-bayang. Dalam keadaan itu, ia tak merasa tubuhnya lagi, hanya kesadaran tanpa bentuk, melayang dalam ruang yang terbuat dari doa-doa para kekasih Allah. Di sana, dalam keadaan yang tidak bisa digambarkan oleh bahasa manusia, ia mendengar satu kalimat yang mengguncang seluruh wujudnya. Al-haqqu yanzilu fi qalb man lam yanzur ila ghairih. Kebenaran turun ke dalam hati mereka yang tidak memandang selain kepadanya. Suara itu lembut namun tegas, dan Zain menyadari bahwa ia tengah menyentuh tepi dunia alam al-malakut, tempat para rijal al-ghaib menjalankan tugas-tugas spiritual mereka. Ia tidak melihat mereka, tapi merasakan kehadiran banyak jiwa yang berzikir dalam diam, mengelilingi poros yang tak tampak. Salah satunya menampakkan cahaya yang berbentuk seperti bunga melati yang bercahaya dari dalamnya, dan dari cahaya itu muncul bisikan, "Jangan ikuti jejak, jadilah jejak." Malam itu, ia tidak sekadar mengalami keajaiban, tapi diajak menyatu dalam arus hikmah, yang mengalir dari para wali yang tersembunyi. Dalam catatan hikmah, makom seperti ini hanya dianugerahkan kepada mereka yang benar-benar luluh dalam cintanya, dan tidak menginginkan apapun selain dia. Sejak malam itu, setiap hembusan napas Zain membawa zikir, dan setiap diamnya adalah ajaran. Maka bagian keempat ini, bukan hanya bab tentang pertemuan, tapi awal dari penyatuan, bahwa para gaib tak hanya datang sebagai penuntun, tapi juga sebagai bentuk rahmat yang mengalir, dalam kesunyian jiwa yang ikhlas. Pada malam ke-40, setelah sebulan penuh dalam riyadoh yang mendalam, Zain al-Abidin mulai merasakan bahwa detak waktu tidak lagi diukur dengan matahari dan bulan, tetapi dengan keluasan jiwa. Saat itu, suara yang dahulu datang dalam bisikan lembut, kini hadir lebih nyata dalam bentuk getaran dalam dada yang membawa satu pesan. Bangkit, dan pergi ke arah cahaya terakhir yang kau lihat dalam mimpimu. Tanpa ragu, Zain beranjak dari gua tempat uzlahnya, mengikuti nur batiniyah, yang mengarah ke sebuah mata air kecil, yang dijaga oleh burung-burung, yang tidak pernah terbang jauh. Di sanalah, ketika ia menyentuhkan tangannya ke air yang jernih, tiba-tiba wajah-wajah muncul dalam pantulan. Bukan wajah manusia biasa, tapi citra-citra ruhani, dari para penjaga bumi yang tersembunyi. Salah satu dari wajah itu berkata, "Wahai yang dibangkitkan dari diam, bawalah ini." Lalu dalam sekejap, Zain merasa hatinya ditulisi huruf-huruf dari cahaya. Alif, Ha, Mim, Dal. Huruf-huruf ini, bukan sekadar aksara, melainkan tugas, ilm, hikmah, ma'rifah, dan dzikr.
Maka ia memahami bahwa ia telah ditunjuk sebagai pembawa pesan yang hanya bisa diungkap lewat laku, bukan lewat kata. Dari sinilah dimulai fase takhali, melepaskan segala selain Allah, dan memasuki makom baru yang disebut dalam hikmah para sufi sebagai tajrid, hidup tanpa sandaran lahir, namun penuh dengan limpahan makna. Bagian kelima ini, menjadi titik, di mana rihlah Zain tak lagi sekadar pencarian, melainkan amanat, sebuah isyarat bahwa setelah fana, akan datang baqo, hidup dalam kekekalan makna bersama para kekasihnya yang tersembunyi, namun nyata dalam jejak batin alam semesta. Pada hari ke-70, dari perjalanan ruhani itu, langkah-langkah Zain al-Abidin membawanya ke sebuah desa sunyi yang tak tercantum dalam peta manapun, tempat di mana azan terdengar tanpa muadzin, dan malam bersinar, meski tanpa cahaya. Ia tiba menjelang maghrib, dan tanpa menyapa siapapun, langsung menuju masjid tua yang dibangun dari kayu nangka dan beratap ijuk. Di sana, ia bertemu seorang pemuda yang wajahnya bersih seperti bulan, namun tidak pernah berbicara sepatah kata pun. Dalam diam mereka, terjadilah percakapan batin, dan Zain pun menyadari bahwa pemuda itu bukan penduduk biasa, melainkan seseorang yang sedang mengemban tugas menjaga makom rahmah di tempat itu. Malam itu, hujan turun deras, dan petir menyambar satu rumah di ujung desa, menyebabkan api menyala besar. Warga panik, tapi Zain tetap duduk tenang bersama pemuda tersebut, yang tiba-tiba berdiri, mengangkat tangannya, dan menyebut satu kalimat, "Ya Nur al-Jalal, akhfi hadhi al-nar." Seketika itu juga, hujan berhenti dan api padam tanpa menyisakan asap atau jelaga. Warga yang menyaksikan pun tertegun, dan sebagian mulai berbisik-bisik menyebut pemuda itu sebagai wali. Namun, saat mereka kembali mencarinya keesokan paginya, pemuda itu telah pergi, dan hanya jejak kaki basah yang tersisa di tanah, menuju arah hutan. Zain mengerti bahwa ia baru saja menyaksikan karomah seorang dari Rijal al-Gaib, dan tugasnya kini bukan untuk mengungkap siapa mereka, melainkan menjaga rahasia mereka sambil menyampaikan hikmah yang terselip di balik peristiwa. Maka bagian keenam ini adalah penegasan, bahwa kadang yang datang bukan untuk tinggal, melainkan untuk menyalakan bara iman yang nyaris padam dalam dada manusia. Pada malam ke-84, langit tampak seperti permadani kelabu yang tak bergoyang, dan Zain al-Abidin berjalan melewati jalan kecil di antara pohon-pohon Kamboja tua, yang menjuntai seperti tangan-tangan yang berdoa. Di ujung desa, ia bertemu seorang perempuan tua yang duduk di serambi rumah panggungnya, memegang tasbih dari biji asam yang sudah pudar warnanya. Perempuan itu tidak menyambut dengan kata, hanya memberi secangkir air jernih dan wewangian yang menusuk lembut, seperti gabungan antara cendana dan daun zaitun. Zain tahu, ini bukan sambutan biasa, melainkan isyarat. Perempuan itu lalu berkata pelan, "Aku telah menunggu bau semesta ini selama 30 tahun. Dalam pembicaraan mereka, yang lebih banyak diisi dengan diam dan pandang, terungkap bahwa ia pernah merasakan kehadiran para ghaibin setiap malam Jumat, ketika angin dari barat membawa wangi yang tidak pernah bisa ditiru oleh minyak wangi manapun. Ia tidak melihat mereka, tapi ia tahu kapan mereka datang, ketika lampu minyaknya bergetar tanpa sebab, ketika ayam tidak berkokok, dan ketika mimpinya dipenuhi kalimat yang tak dimengerti." Salah satu pesan yang pernah ia terima dalam mimpi adalah, "Ketika hatimu seperti sumur yang tidak habis meski terus disiram, engkau akan menjadi tempat cermin langit." Sejak saat itu, ia tidak pernah meninggalkan sholat tahajud, dan setiap orang yang datang padanya selalu merasa ringan setelah pulang, seolah meninggalkan beban di teras kayunya. Zain menyadari bahwa perempuan ini bukan hanya seorang abidah biasa, melainkan penjaga batin di wilayah itu, seseorang yang hatinya telah disentuh oleh para gaib, agar menjadi lentera bagi mereka yang tersesat di jalan ruhani. Malam itu, keduanya duduk dalam zikir yang tak bersuara, sementara angin membungkus desa dalam wangi, yang hanya dikenali oleh mereka yang pernah disentuh oleh cahaya dari alam yang tak terdefinisi. Maka bagian ketujuh ini mengajarkan bahwa ada bentuk karomah yang tidak membakar langit, tetapi menghangatkan jiwa yang hampir beku. Pada malam ke-91, di tengah gerimis kecil yang turun seperti bisikan dari langit, Zain al-Abidin memasuki sebuah dusun kecil di balik perbukitan, tempat suara alam lebih nyaring daripada suara manusia. Di sana, ia bertemu dengan seorang anak laki-laki yatim berusia sekitar 7 tahun.
yang selalu duduk di bawah pohon rindang, sambil menggambar di tanah dengan ranting kecil. Anak itu tidak pernah berbicara, namun setiap hari menggambar pola melingkar yang sama, satu lingkaran besar dengan 7 titik di dalamnya. Ketika Zain duduk di sebelahnya dan bertanya lembut tentang gambarnya, si anak hanya memandang ke langit dan tersenyum, lalu menuliskan satu kata dengan jari, Havrot. Kata itu bukan milik usia anak kecil itu, tapi milik mereka, yang mengenal jalan para ghaibin. Malamnya, Zain bermimpi, mendengar ayat yang berbunyi, Wa idh qala rabbuka lil malaikah, inni ja'ilun fi al-ardi khalifah. Ketika ia terbangun, anak itu sudah tidak ada di tempatnya, namun pola lingkaran yang digambarnya berubah, menjadi seperti segel kuno, yang sering disebut dalam manuskrip hikmah, sebagai Khotem al-Wilayah al-Khafiyah. Maka Zain menyadari, bahwa anak itu adalah salah satu dari pewaris cahaya, bukan secara ilmu, tapi secara fitrah yang belum ternodai oleh dunia. Ia mengingat salah satu hikmah yang pernah dibisikkan dalam khalwatnya. Kami titipkan kunci pada tangan yang belum belajar mencuri. Bagian ke-8 ini, menjadi saksi bahwa pewaris rahasia tidak selalu datang dalam bentuk guru atau mursyid, tapi bisa hadir, dalam kesucian yang bahkan belum menyadari dirinya memikul cahaya. Pada malam ke-98, Zain al-Abidin tiba di sebuah daerah dataran rendah, yang dikenal hanya oleh para pengembara tua sebagai lembah suara mati, tempat di mana burung tidak berkicau, dan angin tidak bernyanyi. Di tengah hamparan rerumputan kering yang menyimpan embun malam, terdapat sebuah sumur tua yang konon telah ada sejak zaman para wali terdahulu. Sumur itu tidak lagi digunakan warga, sebab airnya terasa asin meski jauh dari laut, dan banyak yang percaya bahwa tempat itu telah ditinggalkan berkahnya. Namun, setiap malam, seorang lelaki tua berambut putih terlihat duduk di pinggir sumur, membacakan sesuatu dari mushaf kecil yang halamannya telah rapuh oleh waktu. Ketika Zain mendekat dan memberi salam, lelaki itu mengangguk pelan tanpa menatap langsung, lalu berkata, "Sumur ini tidak mati. Ia hanya menunggu suara yang tepat untuk berbicara kembali." Zain terdiam, lalu ikut duduk, mendengar lantunan ayat yang meski lirih, terasa mengguncang ruhnya. Malam itu, saat langit memerah oleh cahaya aneh yang tidak berasal dari bulan, sumur itu mengeluarkan uap harum seperti gaharu, dan dari dalamnya terdengar gemericik air yang berbunyi seperti zikir. Lelaki tua itu berkata, "Kami bukan penjaga air, tapi penjaga makna, dan sumur ini menyimpan nama yang hanya disebut oleh jiwa yang telah kehilangan dirinya." Zain pun sujud di tepi sumur, dan hatinya berkata bahwa ia baru saja menyaksikan karomah yang tidak terlihat oleh mata kasar, kehadiran Rijal Al-Ghaib dalam bentuk penjagaan terhadap tempat yang terlupakan, namun menjadi pusat aliran rahmat tersembunyi. Maka bagian ke-9 ini mengungkap bahwa bumi memiliki titik-titik yang hanya dapat dihidupkan oleh jiwa yang sudah mati dari dunia, dan dipanggil untuk membangunkan suara yang tertidur dalam batu dan air. Pada malam ke-105, angin malam membawa aroma kemenyan yang menyusup ke setiap celah desa kecil di lereng bukit, seakan menyerukan keberadaan seseorang yang tak biasa. Zain al-Abidin mengikuti jejak wangi itu hingga ke sebuah warung bambu sederhana di pinggir pasar yang hanya buka selepas Isya. Tempat seorang lelaki tua menjual kemenyan, kapur barus, dan batu akik. Lelaki itu dikenal sebagai Pasiraj oleh penduduk, tapi tidak ada yang tahu dari mana ia datang. Ia tak pernah bicara panjang, namun setiap ucapannya mengandung gema yang bertahan lama di dada pendengarnya. Ketika Zain menghampiri dan mengucapkan salam, lelaki itu hanya menjawab dengan senyum dan meletakkan sebatang kayu gaharu di atas batu, lalu membakarnya perlahan. Saat asap naik, Pasiraj berkata, "Ilmu bukanlah milik mereka yang membaca paling banyak, tapi milik yang mengerti kapan harus diam." Dalam asap itu, Zain melihat bayangan 7 huruf melayang, membentuk nama-nama yang hanya pernah ia dengar dalam halwatnya. Dan tiba-tiba ia paham, ia sedang diuji bukan dengan pertanyaan, tapi dengan pengenalan. Lelaki itu kemudian memberinya sebungkus kecil serbuk putih dan berkata, "Bakar ini, ketika engkau tak tahu jalan, tapi yakin bahwa ada yang akan membimbing." Tak ada penjelasan, tak ada pamit. Esoknya, warung itu tak lagi ada. Beberapa warga bilang bahwa memang tempat itu kosong selama bertahun-tahun. Maka Zain mencatat peristiwa itu bukan sebagai keajaiban, tetapi sebagai pelajaran,
bahwa kadang, para Rijal Al-Ghaib menyamar dalam profesi paling sederhana untuk menjaga ilmu agar tetap hidup dalam bentuk yang paling tersembunyi. Maka bagian ke-10 ini mengingatkan bahwa ilmu bukan hanya untuk dicari, tapi untuk disimpan dalam dada yang tak haus pengakuan. Pada malam ke-112, Zain Al-Abidin sampai di ujung hutan pinus yang sunyinya tidak membawa takut, melainkan rasa rindu yang tidak jelas arahnya. Di sana, di atas bukit kecil yang tertutup kabut putih keperakan, berdiri bangunan batu tua tanpa pintu dan tanpa jendela, hanya celah sempit di bagian atas yang membiarkan cahaya bulan menetes seperti tinta ke lantai. Zain duduk di luar bangunan itu hingga fajar, lalu dalam kantuk yang nyaris menjadi fana, ia melihat bayangan tinggi berjubah abu-abu berdiri di dalam bangunan itu, meski tidak ada celah untuk masuk. Sosok itu tidak berbicara, tetapi melemparkan bayangannya ke arah Zain, dan dalam bayangan itu, terbentuk bentuk-bentuk geometri berputar, yang dikenal dalam hikmah sebagai As-Syuwar Al-Muqqaddasah, bentuk suci dari rahasia penciptaan. Saat bayangan itu menyatu dengan bayangan Zain sendiri, ia merasa seolah kehilangan berat raganya, dan ditarik ke dalam ruang batin, yang hanya terdiri dari gema satu kata, hak. Suara itu tidak menekan, tapi melebarkan, tidak menyeru, tetapi menyerap. Dari kejadian itu, Zain belajar bahwa karomah kadang hadir dalam bentuk terhapusnya batas antara yang melihat dan yang dilihat, antara cahaya dan bayangan. Lelaki berjubah abu-abu itu tidak memberi nama, tidak meninggalkan tanda, namun dalam catatan para mursyid, makom seperti ini disebut sebagai makom al-khulwah ma'a al-laism, kehadiran tanpa nama. Maka bagian ke-11 ini menyibak satu rahasia yang paling dijaga oleh para Rijal Al-Ghaib, bahwa yang paling dekat adalah yang paling tak terlihat, dan yang paling tinggi adalah yang tidak ingin dikenal. Pada malam ke-120, Zain Al-Abidin mulai merasakan bahwa hikmah yang ia serap selama perjalanan bukanlah untuk dipendam dalam dada semata, melainkan untuk ditanamkan dalam jiwa-jiwa yang siap. Ia tidak diberi tugas untuk mengajar, namun, ia mulai menyadari bahwa isyarat yang ia bawa muncul secara alami saat berinteraksi dengan orang-orang di sepanjang perjalanan, bukan melalui kata-kata, tapi melalui diam, tatapan, dan kehadiran. Di satu desa kecil di tepi sungai, ia bertemu seorang pemuda penggembala yang jiwanya gelisah, selalu bertanya-tanya tentang takdir dan ketentuan. Saat mereka duduk bersama tanpa banyak bicara, Zain hanya memandang pemuda itu dengan tatapan dalam, lalu meletakkan tangan kanannya di atas tanah, dan menggambar satu garis lurus, tanpa penjelasan. Pemuda itu menatapnya dalam diam, lalu menangis, bukan karena sedih, tapi karena seakan seluruh pertanyaannya terjawab dalam garis yang tak berkata-kata itu. Malamnya, dalam sujud panjang, Zain memahami bahwa ia sedang memasuki makom baru, makom al-isyarah, derajat para arifin yang menyampaikan petunjuk bukan dengan lisan, tapi dengan laku dan kehadiran. Dalam kitab hikmah, disebutkan bahwa para Rijal Al-Ghaib tidak hanya menjaga bumi melalui tindakan spiritual semata, tapi juga lewat manusia-manusia yang dipilih untuk menjadi cermin kecil dari rahasia mereka. Maka bagian ke-12 ini menandai momen ketika Zain mulai menjadi saluran isyarat itu, bukan untuk menyadarkan, tapi untuk membangunkan benih yang telah lama tertidur dalam dada manusia lain, agar mereka pun ikut berjalan menuju cahaya yang tak bisa dijelaskan, tapi bisa dirasakan. Pada malam ke-128, Zain Al-Abidin tiba di lereng sunyi di mana hanya satu pohon tua berdiri tegak. Pohon yang menurut warga desa telah tumbuh sebelum mereka lahir, dan di sekelilingnya terdapat batu-batu nisan kecil, tanpa nama yang ditata dalam lingkaran tak sempurna. Di bawah cahaya rembulan yang tertutup awan tipis, Zain merasakan getaran halus saat mendekati tempat itu, bukan ketakutan, tapi penghormatan yang muncul dari ruhnya sendiri, seolah ia sedang melangkah ke dalam kitab yang belum tertulis. Ia duduk bersila di depan salah satu nisan paling pudar, lalu tiba-tiba angin berhenti, dan aroma tanah basah bercampur kemenyan memenuhi udara. Dalam hening itu, ia melihat bayangan samar dari seseorang berpakaian putih berdiri di seberangnya, namun wajahnya tidak bisa dilihat, hanya pancaran lembut yang tidak menyilaukan. Sosok itu meletakkan jari telunjuk ke bibir, memberi isyarat diam, lalu menghilang secepat embun yang terserap tanah. Saat itu, Zain menyadari bahwa ia berada di salah satu makom yang dijaga oleh para Rijal Al-Ghaib,
tempat di mana rahasia para wali disimpan, dalam bentuk energi spiritual yang tidak bisa disentuh. Hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang benar-benar tunduk. Ia lalu sujud dalam-dalam, dan dalam sujudnya, ia mendengar satu kalimat bergema dalam batin. Kematian bukan akhir, tetapi pintu. Dan pintu yang tak bernama adalah yang dijaga paling ketat. Maka, bagian ke-13 ini mencatat, bukan hanya pertemuan dengan tempat, tapi pengenalan terhadap makom sunyi, ruang antara dunia dan alam malakut yang tidak diketahui kecuali oleh mereka yang telah lenyap dari pandangan, tapi tetap hidup dalam zikir. Pada malam ke-135, Zain al-Abidin mulai melihat bahwa wajah-wajah manusia di sekitarnya menyimpan pola halus yang tidak dimengerti oleh orang biasa, seperti guratan cahaya yang membentuk huruf-huruf di dahi atau sekitar mata, terkadang sekelebat, terkadang menetap hanya sejenak. Dalam sebuah perjalanan menuju pesisir pantai yang tak dikenal dalam peta resmi, ia bertemu seorang nelayan tua yang tampak sangat biasa, kulit terbakar matahari, tangan kasar oleh garam laut, mata sipit menantang angin. Namun ketika Zain menatapnya dengan batin yang telah terlatih, ia melihat huruf nun bercahaya lemah di pelipis kanan lelaki itu, dan huruf ba yang berpendar sebentar di dadanya. Zain tidak mengatakan apapun, tapi ia tahu, lelaki ini membawa warisan ruhani yang tidak pernah diajarkan di pesantren atau madrasah, melainkan diwariskan langsung melalui garis batin para gaib. Dalam obrolan santai tentang pasang surut ombak, nelayan itu tiba-tiba berkata, "Yang mengikuti angin akan hilang bersama badai. Tapi yang mengikuti bau laut akan selalu tahu arah." Kalimat sederhana itu mengguncang batin Zain, karena persis seperti apa yang tertulis dalam salah satu lembar hikmah, yang pernah dibacanya dalam kondisi fana. Ar-ro'ihah qabl al-lafzo, wa an-nadhr qabl al-kalam. Aroma sebelum ucapan, dan pandang sebelum kata. Malamnya, saat Zain menyalakan dupa dan berzikir di tepi pantai, angin membawa suara zikir dari arah laut, seperti gema yang datang bukan dari dunia ini. Maka bagian ke-14 ini menyampaikan bahwa ada manusia yang tidak tahu bahwa mereka sedang menjaga rahasia langit dalam laku dan kerja harian mereka, dan hanya mata yang bersih dari keinginan yang dapat membaca tulisan gaib yang terukir di wajah dunia. Pada malam ke-142, Zain al-Abidin mulai merasakan beban lembut dalam jiwanya. Bukan karena lelah berjalan, melainkan karena cahaya yang selama ini ia pelajari ingin ia bagi, tapi tak ada wadah yang layak menerimanya. Ia tiba di sebuah kota kecil yang ramai, dengan suara azan yang tenggelam dalam hiruk-pikuk perdagangan. Untuk pertama kalinya, dalam perjalanannya, ia merasa sunyi di tengah keramaian. Setiap orang yang ia temui seperti cermin retak, memantulkan sebagian wajah Tuhan, tapi tak sanggup menampung pantulan utuhnya. Ia duduk di pelataran masjid agung tanpa atap, hanya dikelilingi tiang-tiang tua. Dan di situ, ia berzikir pelan, Allahumma la taj'alni fitnatan liman lam ya'rif. Dalam keheningan itu, ia merasa suara batinnya menggema, bukan hanya dalam dirinya, tapi juga dalam batu dan tanah di sekitarnya. Namun tidak ada satupun yang menoleh, tak satupun yang merasa terpanggil. Malamnya, dalam sujud paling panjang yang pernah ia lakukan, Zain mendengar suara yang sangat sunyi berkata, "Sabarkan dirimu, seperti kami sabarkan langit untuk tidak jatuh pada mereka yang belum siap menatapnya." Ia lalu memahami bahwa bukan semua cahaya harus dibagi hari itu juga. Sebagian harus disimpan, agar tidak melukai yang belum sanggup. Maka bagian ke-15 ini bukan tentang penyebaran, tetapi penahanan, ujian batin para penjaga hikmah yang harus belajar menunggu musim tiba, sebelum menaburkan benih yang telah dipercayakan padanya oleh Yang Gaib dan Maha Tahu. Pada malam ke-151, Zain al-Abidin terjaga dalam kondisi batin yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ringan, namun seolah tubuhnya tertinggal jauh di belakang kesadarannya. Ia tidak melihat mimpi, tapi ruhnya merasa ditarik naik melalui lapisan-lapisan cahaya yang tidak memancarkan sinar, melainkan makna. Dalam keadaan itu, ia merasakan apa yang oleh para arif disebut sebagai Mi'raj al-Ruh. Kenaikan jiwa bukan secara fisik, melainkan melalui kedalaman batin yang ditarik ke arah rahasia tertinggi. Ia merasa berada di ruang tanpa arah, tanpa waktu, di mana satu-satunya yang ada hanyalah kehadiran tanpa bentuk,
yang membisikkan, "Inna imda Allah, manzilah la tudrak bi'al aql, wala bi'al ilm. Innama tuhasbil inkisar." Di sisi Allah, ada kedudukan yang tidak bisa dicapai oleh akal maupun ilmu, melainkan oleh kehancuran diri sepenuhnya. Dalam kejernihan yang tak dapat dikatakan itu, Zain seperti menyaksikan satu lingkaran cahaya berisi nama-nama agung, yang tidak ia kenali, namun masing-masingnya terasa seperti serpihan dari dirinya sendiri, yang telah lama hilang. Dalam catatan para sufi, ini adalah maqam ta'aruf, ketika jiwa mulai diperkenalkan dengan keluasan kedekatan ilahi secara langsung, tanpa perantara kata atau bentuk. Ia tidak berbicara, tidak bertanya, hanya larut dalam samudra makna yang tiada tepi. Ketika ia perlahan kembali ke jasadnya menjelang subuh, napasnya seperti berbeda, lebih ringan, tapi mengandung sesuatu yang tidak bisa dituliskan. Maka bagian ke-16 ini, menjadi momen tertinggi dari perjalanan Zain. Bukan karena ia menyentuh langit, tapi karena langit turun ke dalam dirinya, dan ia menjadi tempat perjumpaan antara rahasia ruh, dan kehendak yang tak terkatakan. Pada malam ke-158, Zain al-Abidin memasuki hening yang berbeda. Bukan dari sunyi luar, tapi dari ketenangan yang muncul, ketika niat telah benar-benar luruh ke dalam kehendaknya. Di tengah zikirnya yang diam, ia melihat cahaya sangat lembut datang dari arah barat laut, membentuk garis tipis yang bergerak seperti aliran sungai menuju dadanya. Saat cahaya itu menyentuhnya, ia tidak melihat apapun yang berubah secara lahir, namun dalam batin, muncul satu rasa, bahwa ia sedang menerima sesuatu yang bukan milik akal, melainkan amanat yang terlipat dalam ketulusan niat. Dalam keadaan itu, ia seperti berada dalam lingkaran batin, tempat beberapa sosok tak bernama duduk melingkar, dan di tengah mereka, ada kitab bercahaya yang tidak dibuka dengan tangan, tapi dengan hati yang benar-benar kosong dari dunia. Satu demi satu, sosok-sosok itu menyentuhkan cahaya dari diri mereka ke arah Zain, dan setiap kali cahaya itu menyentuhnya, terisi satu lapisan makna baru dalam kolbunya. Tanpa bahasa, tanpa simbol, hanya getaran ruhani yang menyatu dengan niatnya untuk menjadi penjaga makna yang dirahasiakan. Dalam literatur hikmah, peristiwa seperti ini dikenal sebagai Arsh al-Niyah, mahkota niat yang diturunkan bukan kepada yang cerdas, tetapi kepada yang hancur dalam keikhlasan. Pagi harinya, Zain tidak membawa kitab baru, tidak pula menghafal doa-doa baru, tapi caranya berjalan, melihat, dan diam berubah menjadi lebih lapang, seolah ia kini menjadi perpanjangan tangan dari mereka yang tersembunyi. Maka bagian ke-17 ini bukan sekadar pewarisan, tapi penegasan, bahwa warisan para rijal al-ghaib tidak ditulis di atas kertas atau diwariskan dalam wasiat, melainkan ditiupkan ke dalam napas mereka yang telah menyerahkan segalanya kecuali rasa ingin dibimbing. Pada malam ke-165, Zain al-Abidin dipanggil dalam mimpi yang bukan berasal dari bawah sadar, melainkan dari ruang yang disebut para arif sebagai Majlis al-Arwah al-Khafiyah, majelis ruh-ruh tersembunyi yang hanya dapat disaksikan oleh jiwa yang telah selesai dari dirinya. Ia mendapati dirinya duduk di atas hamparan padang pasir tanpa matahari, namun cahaya menyebar dari segala arah. Di sekelilingnya, puluhan sosok berjubah duduk diam dalam lingkaran, wajah-wajah mereka diselimuti sinar lembut, tanpa bentuk yang pasti. Tidak satu pun dari mereka berbicara dengan mulut, namun hati Zain terasa diselimuti percakapan tanpa bunyi. Salah satu dari mereka, yang duduk persis di seberangnya, memancarkan getaran yang mengingatkan Zain pada pertemuannya dengan cahaya di malam pertama uzlahnya. Ia tahu, ini adalah Qutb al-Ghaib, poros ruhani tertinggi yang menjadi penghubung antara langit dan bumi dalam batin manusia. Sosok itu meletakkan tangannya di dada sendiri, dan dari situ terpancar nur yang menyentuh hati Zain, lalu terdengar satu kalimat dalam hatinya, "Telah datang saatnya engkau menuruni makom, bukan karena turunnya derajat, tapi karena telah tiba masa penyampaian." Seketika Zain terbangun dengan mata basah dan tubuh bergetar, bukan karena takut, tetapi karena tahu bahwa rihlahnya akan segera mencapai akhir babak pertama. Ia telah dipanggil kembali ke dunia, bukan sebagai pencari, tetapi sebagai penanam, bukan untuk membuka rahasia, tetapi menjadi saksi yang hadir dalam diam. Maka bagian ke-18 ini adalah persiapan batin, ketika seorang hamba dipanggil dari langit untuk kembali ke bumi, membawa udara langit dalam nafas, dan menyusun makna dalam kehidupan sehari-hari, tanpa pernah menyebutkan dari mana ia mengenal kedalaman itu, kecuali kepada hati-hati yang telah Allah siapkan.
Pada malam ke-172, Zain al-Abidin menapakkan kembali langkahnya ke kota asal yang dahulu ia tinggalkan dalam senyap. Tidak ada yang berubah secara kasat mata. Jalan tetap sempit, suara azan masih bersaing dengan klakson sepeda motor, dan langit sore masih dihiasi burung-burung kecil yang berputar di atas menara masjid. Namun bagi Zain, semuanya tampak baru, karena yang kembali kini bukan lagi pencari, melainkan pembawa rahasia yang tak butuh pengakuan. Ia tidak menyampaikan ceramah, tidak menulis kitab, tidak pula mendirikan majelis. Ia hanya hadir, menyapa dengan pandangan damai dan senyum yang ringan, namun menghadirkan kedalaman. Warga mulai merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan setiap kali melewati sosok berjubah tenang itu di sudut masjid atau warung kopi. Seorang anak kecil yang sering bermain di dekat rumahnya berkata kepada ibunya, "Aku suka duduk dekat abang itu, rasanya seperti pelukan cahaya." Zain hanya tersenyum jika ditanya siapa gurunya, atau dari mana ia memperoleh keteduhan wajahnya. Dalam diam, ia menanam makna ke dalam percakapan biasa, menyelipkan petunjuk dalam tawa, dan menjadi cermin lembut bagi siapapun yang mendekat dengan hati lapang. Maka bagian ke-19 ini menjadi awal dari babak baru, ketika orang yang pernah menyusuri langit kembali menjadi manusia biasa di bumi, namun setiap langkahnya adalah doa, setiap diamnya adalah penunjuk jalan, dan setiap kehadirannya adalah bukti bahwa para Rijal Al-Ghaib masih bekerja, bahkan jika mereka memilih untuk tak dikenali. Pada malam ke-179, Zain al-Abidin duduk sendiri di halaman rumah kecilnya, di bawah sinar bulan yang mengguratkan siluet lembut pada tanah yang mulai lembab oleh embun dini hari. Ia tidak lagi mencari tanda, tidak lagi menanti cahaya, karena kini, semua itu telah menjadi bagian dari dirinya. Ia adalah tanda bagi mereka yang resah, dan cahaya bagi yang telah lelah mencari bentuk luar. Saat seorang pemuda datang menghampirinya, membawa pertanyaan tentang hidup, takdir dan makna, Zain hanya menatap lembut dan berkata, "Apa yang kau cari sebenarnya sedang memperhatikanmu." Pemuda itu terdiam, lalu tersenyum, seakan dadanya dilonggarkan tanpa penjelasan. Semakin banyak orang datang, bukan untuk mendengar, tapi untuk diam bersamanya. Ia menjadi seperti telaga yang memantulkan langit, tak menawarkan jawaban, tapi memberi ruang bagi pencari menemukan bayangannya sendiri. Ia tidak mengaku sebagai guru, tidak pula disebut wali, namun setiap yang mendekat merasa pulang. Dalam catatan yang hanya bisa dibaca oleh langit, Zain tidak dikenal sebagai ulama besar, tidak pula sebagai perintis tarekat. Ia hanya satu titik kecil dalam jaringan rahasia para penjaga hikmah yang disebut Rijal Al-Ghaib. Bukan karena ia termasuk di antara mereka, tetapi karena ia menjaga apa yang mereka jaga. Keheningan yang penuh makna, dan kehadiran yang tak membutuhkan nama. Maka bagian ke-20 ini bukan penutup kisah, tapi awal dari warisan sunyi yang menyebar seperti aroma tanah pertama setelah hujan. Tak terlihat, tapi dirasa. Dan dalam diam itu, jiwa-jiwa akan terus terhubung, dari satu pencari kepada pencari berikutnya, hingga hari ketika seluruh rahasia akan dijelaskan oleh pemiliknya.